Halo, selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan dan subtema 3 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak di sini ada muatan bahasa Indonesia, materinya tentang bentuk kata dan proses morfologi dalam cerita dongeng. Anak-anak di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca dongeng petani dan anak harimau, peserta didik mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat mengembangkan informasi dalam dongeng yang ada dalam LKPD. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dongeng, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasikan proses morfologi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks dengan tepat. Nah, materi di sini ada bentuk kata. Nah, bentuk kata di sini anak-anak ada fenom, ada juga morfem. Fenom di sini merupakan satuan bunyi yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fenom itu ditulis di antara dua garis miring. Misalnya bunyi A, I, U, E, dan O. Nah, anak-anak di sini ada morfem. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Morfem itu ada an, di, me, ter, la. Jika digabungkan dengan kata makan, dapat membentuk kata makanan, dimakan, memakan, termakan, makanlah yang mempunyai makna baru yang membedakan dengan makna kata makan. Anak-anak di situ ada juga kata. Nah, anak-anak kata itu adalah sebuah bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru diakui sebagai kata bila bentuknya mempunyai makna. Nah, anak-anak di sini ada juga jenis kata. Nah, jenis kata yang pertama itu kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata sifat, yang keempat kata sambung, yang kelima kata seru, dan yang keenam kata sandang, yang ketujuh kata keterangan. Nah, di sini kita masuk pada proses morfologi. Nah, proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses morfologi di sini juga membagi proses ini menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Anak-anak, di sini kita dilihat dari posisi melekatnya bentuk dasar afiks dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, prefiks. Nah, anak-anak, prefiks itu adalah afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar seperti me pada kata menghibur. Prefiks dapat muncul bersama dengan sufiks atau afiks lain. Misalnya prefiks ber bersama sufiks kan pada kata berdasarkan. Yang kedua, infiks. Anak-anak, infiks itu adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar di tengah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, misalnya afiks, infiks L pada kata telunjuk dan R pada kata seruling. Yang ketiga, sufiks. Anak-anak, sufiks di sini adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Nah, umpamanya dalam bahasa Indonesia, sufiks an pada kata bagian dan sufiks kan pada kata bagaikan. Yang keempat, konfiks. Anak-anak, konfiks di sini adalah afiks yang merupakan morfem terbagi yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang terakhir posisi pada akhir bentuk dasar. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada tampilkan sebuah cerita dongeng yang berjudul Petani dan Anak Harimau.
Di sini Ibu kasih waktu 10 menit untuk anak-anak baca cerita dongeng tersebut. Setelah itu, Ibu akan kasih tugas untuk menentukan kalimat dari prefix, infix, suffix, dan konfiks. Silakan anak-anak baca cerita dongeng tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas dari kalimat dari prefix, infix, suffix, dan konfiks. Nah, anak-anak, setelah itu kita akan bahas bersama tentang prefix, suffix, infix, konfiks dari cerita dongeng tersebut. Di sini prefix dari cerita dongeng di atas tadi ada kata melihat, menjaga, mencari, terangkap, bersatu, dan percaya. Suffix itu termasuk dalam menentukan, keabaikan, dilihatnya, namanya, didengarnya, kejadian, menjaganya, dan mengandalkan. Nah, infix termasuk dalam yang pertama itu temukan, melihat, tinggallah, binatang, dan terhenti. Konfiks ini ada perjalanan, perselisihan, kebaikan, dan kejadian. Nah, anak-anak, di sini Ibu menyimpulkan materi dari morfem, jenis-jenis kata, dan proses morfologi. Nah, anak-anak, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem juga mempunyai satuan bahasa paling kecil dan bermakna, dapat berupa kata atau imbuhan. Nah, anak-anak, jenis-jenis kata di situ ada kata benda, kata seru, kata sifat, kata kerja, kata sambung, dan kata keterangan. Nah, proses morfologi di sini ada prefix, ada suffix, ada infix, dan ada konfiks. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan.